Ya. Aduh, dari tadi begini-begini sampai enggak. Saya tuh lagi sedih sebenarnya. Wi. Oh, kenapa? Karena kemarin pas weekend ada satu artikel tentang zodiak. Tumben-tumbennya saya baca zodiak, bagi berzodiak Scorpio tidak cocok jadi pemimpin. Sedih. Aduh. Sebenarnya nggak benar ini. Kamu jangan dengerin horoskop terus. Tapi banyak orang mengatakan tanggal lahir zodiak itu menentukan cocok atau tidak jadi pemimpin. Oh gitu. Benarkah itu? Nggak benar. Sam. Benar nggak itu, Mas? Kok Nggak jadi benar. marah so? Ini kita ada dialog pagi ini menarik Ya. banget tentang Kepemimpinan. Ya? kepemimpinan. Leadership. Ya. Jadi mungkin kamu kata horoskop tadi tidak bisa jadi pemimpin. Tidak bisa jadi Mungkin pemimpin. bicara dengan narasumber kita pagi ini, Yes. Mas Jazak Yus Afriansa. Afriansa. Panggilannya J. Mas J ya, Ya, Mas. J. Gimana Mas? Mas J Ini ini semua orang bisa jadi pemimpin nggak sih sebenarnya? Iya, selamat pagi semuanya. Jadi memang betul semua orang tuh bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin tanpa itu lihat zodiak, tanpa lihat apa. zodiak, tanggal lahir, Garis feng tangan. shui, hong shui, ya. Bentuk hidung, Mas. Betul, untuk muka. Karena apa? Karena leadership atau kepemimpinan itu adalah skill, pengetahuan. Jadi setiap orang asal dia tahu tekniknya, tahu ilmunya, tahu skillnya, dia bisa memimpin. Berarti emang harus dibentuk dengan waktu gitu, dengan Iya, proses itu. dengan ya, Mas? proses. Dan bagaimana peran bakat? Saya setuju, bakat memang ada talenta. Bakat dalam konteks leadership akan mempercepat seseorang jadi leader, Iya, iya, mempercepat saja. Tapi kalau dia nggak dilatih, iya. nggak dikasih pengetahuan, nggak dikasih kesempatan, nggak dikembangkan, dia akan tidak berarti apa-apa. Baik. Sutra seperti yang kita tahu pemirsa Ya, ya, ya. ini Mas Jazak, Mas J, penulis Basic Leadership Skill Coaching and Counseling, Simple Approach to Achieve Peak Performance. Tapi kenapa gambarnya? Sebelum masuk ke dalam kita lihat Ya. ininya dulu. Iya, Iya. kita lihat dulu ini. Iya. Menarik banget. Terus bukunya hitam gitu ya. Iya. Seperti pengikut sekte ini Jadi untuk jadi pemimpin nih lambangnya ini gitu ya. buku panduan. Iya. Ini gimana? Apa arti simbolnya Iya. Mas? Ya. Dan kenapa pakai di ini untuk di cover buku? Covernya buku ya. Jadi pertama kita lihat fakta ya, Mbak Lia dan Mas Aki adalah minat baca saudara-saudara kita di Indonesia ini adalah kita harus akui paling rendah di kawasan ASEAN, yaitu 0,001 atau 1 di antara 1.000 orang yang berminat baca, bukan hanya sekedar baca. Satu di antara 1.000. 1.000. Ya ini tugas kita bersama. Sutra salah satu. Ya, mungkin karena jumlah penduduk kita yang banyak sekali. Nah, tujuan kami mendesain ini adalah bagaimana orang pertama lihat sampul ini adalah terprovokasi, terhasut, ya, tertariklah seperti itu. Untuk mengambil. Untuk mengambil buku. Iya. Secara nih ukurannya ini adalah buku leadership, topik serius. Kok seperti buku komik bajak laut, ya kan? Dan kontras warnanya memang kita sengaja seperti itu. Dan kita sudah lakukan penelitian secara empiris, ya, dari diam-diam kita amati orang yang di toko buku, di rak kita ada berbagai macam buku leadership di situ, Iya. yang nggak ada gambar seperti ini. Tengok, ya, dia lihat ternyata pilih buku ini karena masih diplastikin, toleh-toleh, nggak ada yang lihat, dibuka plastiknya. Iya. Dia lihat berwarna, lama dia baca. Ya, setelah lama dia baca, tolak ambil yang belum dibuka ke kasir. Oke. Artinya, Nah ini benar banget nih. Ini benar banget nih. Ya. Tadi kalau kamu bilang Lia dia satu dia Dari 1.000. dari 1.000 itu saya termasuk yang satu itu ya. Bukan termasuk yang nggak baca bukunya. Ya. Ini benar banget karena memang di dalamnya ini banyak banget gambarnya gitu ya. Jadi terus mungkin tulisannya juga apa nggak banyak langsung satu buku tanpa gambar gitu. Memang mungkin kalau warga Indonesia juga senang baca buku yang ada Yes. gambarnya. Ya. Dan ini pun udah hasil dari survei atau research juga ya, Iya. Mas, untuk Hasil bikin dari tulisan research. seperti ini ya. ya, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk visual. Mhm. Memang laki-laki lebih visual daripada perempuan. Iya. Jadi kalau kita lihat buku yang penuh warna, bergambar, pertama menarik, yang kedua penyampaian maksud lebih cepat. Dan ini adalah buku topik serius, maka kita desain sedemikian rupa supaya tidak terlalu serius, walaupun kontennya adalah serius. Nah, Baik. ini kita balik ke leadership lagi Iya. nih ya. Ya, Oke. isi Ini dari buku ini. Isi dari buku ini Ya. tentang dasar-dasar leadership Iya, skill kan? atau ilmu memimpin gitu Iya, ya. iya. Ini tadi kalau Zaki ngeliatnya di horoskop akhir minggu, nah ini ada juga ternyata ya, Iya. Mas J ini Iya. masuk ke dalam nomor 2 ini roles. Mm. Anda sudah paham sekarang bahwa pemimpin tidak selalu berzodiak Aquarius. Ya, Nah, ya. benar ini. Scorpio juga bisa ya Mas ya?
Bisa. Masih nggak terima loh, kok kembali zodiak lagi. Udah dijelasin tadi. Ya, jadi apa nih Mas yang dimaksud dengan roles ini? Ya, jadi peran dari seorang leader, ya leader kita bicara ya, dengan berbagai macam title secara struktural, apa dia manager, supervisor, director. Yang pertama adalah pengembangan orang. Ya, kenapa? Karena dia bekerja melalui orang. Hasil dia, kesuksesan dia dicapai melalui kesuksesan orang. Orang siapa? Mereka yang dipimpin Iya. oleh leader. Itu peran dia. Kemudian peran yang kedua adalah mengembangkan organisasi. Melalui siapa? Melalui orang lagi. Tidak hanya one man show di sini. Iya, betul. Terus yang terakhir yang paling penting adalah pengembangan bisnis. Nah, bisnis akan tercapai kalau orangnya berkembang, organisasi berkembang. Maka itu yang tujuan akhirnya. Kalau kemarin lihat ya Zaki ya, sekarang udah ada itu tuh, ada Apprentice Asia. That's right. Itu kemarin saya baru nonton, terus saya lihat ada orang Indonesia, 2 orang partisipasinya Iya, ini iya. di seluruh Asia. Nah ini menarik banget karena kita yang nomor 1 keluar dipecat ya Itu orang Indonesia. kalau Yang pertama ya. Iya. Yang pertama. Itu Iya. tapi dia di sini dia itu kalau nggak salah owner dari beberapa cabang food industry gitu. Betul. Dari makanan. Nah itu apa yang kurang dari dia? Dia di project pertama itu dia adalah leadershipnya. Dia menunjuk diri sebagai leadernya, tapi dia gagal gitu. Ini kenapa? Apa kita warga kita kurang ada leadership skill atau kurang coachingnya atau gimana? Terima kasih. Pengalaman empiris saya bekerja dengan berbagai macam industri, klien, dan pengalaman saya sebagai bawahan yang dipimpin dan juga dalam posisi tertentu saya memimpin orang. Ya, pertama saat seseorang mendapat wewenang SK promosi sebagai seorang manajer yang saat itu dia harusnya jadi seorang leader adalah lack of knowledge ya, pengetahuan bahwa dia sekarang adalah seorang leader bekerja melalui orang dan skill tentunya. Kalau knowledge nggak ada pasti skill juga nggak ada. Apa yang terjadi? Dia bekerja seperti one man show, semuanya diatasi sendiri, diputuskan sendiri. Padahal anak buahnya, orangnya yang dipimpin itu menginginkan dilibatkan. Survei menarik di beberapa industri, ya, tenaga kerja, SDM, ya, confirm bahwa sekarang ini karyawan itu, terutama yang baru direkrut, umurnya rata-rata nggak lebih dari 6 bulan. Saya beberapa waktu lalu diundang untuk memberikan training, coaching di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Problemnya sama, bukan masalah package, bukan masalah gaji, bukan masalah benefit. Dilakukan survei, ya, exit interview dan sebagainya, ternyata mereka merasa tidak diperhatikan, dicuekin saja. Padahal mereka ingin diperhatikan dalam arti dilibatkan. Itu yang terjadi. Jadi seorang leader tuh mesti tahu juga. Dia harus bisa melibatkan. Ini ada juga tipe kepemimpinan, Ya. inspiring leader, Betul. autocratic leader, Yes. democratic leader, service leader, situational leadership. Yep. Nah ini yang inspiring kita tahu lah ya, leader yang seperti apa gitu. Autocratic leader itu apa ya? Ya, terima kasih. Autocratic leader nama lainnya adalah otoriter. Ya, banyak digunakan di institusi militer. Dan itu boleh untuk institusi militer dan diperlukan. Autocratic di sini adalah dia memang sendiri, otoriter. Ya, semuanya serba oleh leader ataupun manajer. Dari satu orang. Dari satu orang. Ini jelas-jelas one man show dan semua yang diperintahkan leader tidak boleh dibantah. Kepatuhan yang diminta itu adalah 100%. Lu laksanakan saja dengan banyak tanya. Dan itu adalah style. Saya katakan di buku itu bahwa tidak ada style yang salah. Tidak ada benar buruk. Yang terpenting adalah situasional. Kapan kita bisa menggunakan otoriter, kita harus tahu situasinya, timnya, betul. Dan memang kalau saya pribadi menyarankan jangan gunakan sering-sering. Titik tertentu otoriter oke. Contohnya dalam kondisi krisis. Perusahaan dalam kondisi krisis, butuh keputusan cepat, kita tidak dianjurkan menggunakan demokratik. Misalnya keputusan ditunggu sekarang, Anda masih nanya, enaknya gimana? Menurut kamu gimana? Gak bisa lagi. Itu sutra makanya di Dia rumah. harus diputuskan. Autocratic leader nggak boleh loh. Nggak boleh ya. Nggak boleh lihat. Kita service leader kalau di Kamu rumah. kesini. Kamu Service leader kalau di rumah. service leader. That's the punchline. Ya. Kita harus break dulu Mas ya, dan juga Oke. pemirsa. Kita akan bahas lagi tentang isi dari buku ini setelah jeda yang berikut ini.
Kembali lagi pemirsa, kita membahas bukunya Mas J atau Mas Jazak Yus Afriansa yang berjudul Basic Leadership, Skill Coaching and Counseling, Simple Approach and to Achieve Peak Performance. Ini bukan buku bajak laut ya? Bukan, ini saya buka satu-satu ya. Walaupun bisa dilihat gambar-gambarnya, menarik sekali. Terus kata-katanya pun, karena memang ada yang mengatakan di belakang, bukunya sederhana, komprehensif, tapi mudah dimengerti dan saya suka. Ada juga simple tapi kontennya lengkap. Gitu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi. Iya, kalau tadi ada bermacam-macam tipe leadership, ya. Autokratik, demokratik. Ya, lucunya di buku ini juga ada ininya, ada gambarnya. Kalau inspiring leader ini Alexander the Great, kan. Terus kalau autocratic leader ini ada tentara, military lah gitu ya. Saya pengen lihat yang tadi ada service leader. Dan kalau gambarnya perempuan, saya mau marah Mas J. Tentu nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Bukunya aja takut sama saya. Ini maksudnya service leader nih apa nih Mas J? Ya, service leader itu di mana seorang leader lebih mengutamakan yang dipimpin daripada dirinya. Jadi betul, melayani di sini. Seperti Yesus ya, melayani umat gitu. Nah, melayani ini bukan melayani tiap pagi dia bikin teh untuk anak buahnya ya. Iya. Bukan ya. Ditaruh di meja-meja di kubikel, tidak. Melayani di sini adalah apa kepentingan tim, apa kepentingan staff, apa keperluan anak buah diutamakan terlebih dahulu daripada kepentingan dia. Ini dipotong sedikit Mas. Kalau untuk di perusahaan-perusahaan, kita ambil di Indonesia dulu. Gaya kepemimpinan ini sudah ada. Seorang pemimpin saya akan kembali melayani itu sudah ada. Ya, terima kasih Mas. Pengalaman saya dealing dengan berbagai klien, case, situasi. Kalau dikatakan ada ya. Pertanyaannya kalau hanya ada. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih banyak, bagaimana persentase pertumbuhannya, saya katakan sedikit. Sedikit. Ya. Alasannya memang kita sedang cari melalui berbagai riset mengapa. Tapi sebenarnya dalam konteks tertentu, ya misalnya di daerah-daerah tertentu, servant leadership banyak ditemukan, di mana mereka lebih mengayomi terlebih dahulu, mengutamakan dulu kepentingan timnya, anak buahnya, khususnya adalah institusi religius, ya institusi yang berkaitan dengan agama, karena servant leadership ini dicontohkan berbagai macam, para nabi lah, orang suci seperti Mbak sebutkan tadi, karena dia lebih mengutamakan, karena dengan itu dia bisa menguasai rasa hormat yang dipimpin. Dengan dia menguasai rasa hormat, ya, otomatis kan dia sudah mempengaruhi tim, mempengaruhi orang yang dipimpin. Maka apapun yang dia katakan, kita maju, kita ke sana, ke sini, lakukan ini itu, orang akan lakukan dengan sepenuh hati. Baik. Dan dengan itu organisasi akan cepat berkembang. Secara tidak langsung pemimpin pun harus punya kekuatan religi di dalam dirinya, dalam jiwanya. Pemahamannya. Mas. Baik, kalau di sini, ini ada juga tadi salah satu tipe leadership ya. Tapi ini juga ada style for leadership styles. Itu maksudnya apa ya? Ya, yang Mbak Lia buka itu adalah sesuatu yang diteliti ya. Ini oleh Profesor Kenneth Blanchard dari Amerika Serikat. Ya, namanya dikenal dengan situational leadership. Saya yakin profesional muda sudah sangat paham mengenai ini, dan ini cukup populer, bukan cukup malah sangat populer. Artinya gini, leadership ini didesain karena kita ini sumbernya adalah dari Barat, Western. Basisnya adalah kinerja. Jadi bagaimana memimpin berdasarkan kinerja orang. Pertama, memimpin berdasarkan situasi orang. Contohnya, orang yang kalau baru masuk kerja, Mas Zaki dan Mbak Lia, itu motivasinya tinggi dong. Fresh graduate, wah dapat gaji, semangat. Tapi apakah dia punya pengetahuan? Nanti dulu. Maka leadershipnya, stylenya harus berbeda. Maka pimpinan atau leader di situ atau manajer harus banyak ngasih arahan. Persis. Karena dia tidak tahu apa-apa. Jangan disamakan. Jangan disamakan dengan yang sudah 10 tahun, 5 tahun berkarir. Begitu juga sebaliknya. Dia yang sudah 5-10 tahun berkarir, dikasih arahan terus, dia pasti galau. Jadi maksudnya S1, S2, S3, S4 itu apa ya Mas? Mana? Stylenya ya, maksudnya style 1. Oke, jadi dia directing, coaching, supporting, dan delegating. Itu nih tipe pemimpin yang bagus nih yang seperti ini gitu ya. Ya, berdasarkan situasi tentunya. Nah, yang tidak bagus kalau situasinya nggak cocok dengan kondisi. Misalnya tadi saya katakan, kondisi karyawannya sudah D3. D3 itu apa sih? Dia skillnya sudah mapan, motivasinya lumayan lah gitu ya. Tapi tetap aja masih dikasih arahan-arahan, diperintah-perintah, dikasih instruksi. Pasti dia frustasi. Mas, ini kadang tidak semua pemimpin itu mendapat pendidikan menjadi seorang pemimpin. That's right.
Biasanya kalau melihat dari pengalaman Mas J sudah mumpuni lah pengalamannya begitu. Kegagalannya apa sih Mas? Yang membuat orang gagal memimpin ini mungkin dari 1, 2, 3 tuh apa aja Mas? Oke, saya suka dengan pertanyaan ini karena ini sering ditanyakan oleh klien, peserta training saya, bahkan kolega saya sendiri sesama waktu itu kita sesama dalam posisi tertentu ya, memimpin tim. Kegagalan pertama adalah kegagalan dia mengenali dirinya sendiri bahwa saat ini dia adalah seorang leader dan manajer. Saat ini dia tidak boleh bekerja sendirian. Dia harus bekerja melalui orang, dan dengan. Ya, kalau selama ini kan bekerja melalui sehingga nyuruh-nyuruh mulu. Tapi kalau dengan berarti dia bersama-sama. Bareng. Pertama. Karena yang kami amati orang-orang yang baru dipromosikan sebagai seorang manajer leader itu one man show. Title dia adalah leader atau manajer, tapi perilaku dia masih super employee ya, karyawan super. Karena dia merasa nggak yakin dengan timnya. Itu pertama. Kenapa dia nggak sadar bahwa dia melalui orang. Yang kedua, kegagalan mengenali siapa yang dipimpinnya. Dan itu memang tidak mudah. Makanya gajinya berbeda dong, fasilitasnya berbeda. Karena dia tugasnya juga berbeda. Nah, kegagalan yang ketiga adalah ya kegagalan dia bahwa dia harus mengequip, melengkapi dirinya dengan skill, knowledge sebagai seorang leader. Saya pernah menemukan dan sering menemukan merasa sudah dipromosikan sebagai brand manager, katakanlah district manager, dia sudah paling hebat di situ. Sehingga dia menutup mata, hatinya untuk menambah knowledge, pengetahuan mengenai leadership. Bahwa ini adalah skill pasti dan dinamis ya ilmunya ini. Tekniknya. Tambah untuk menakut-nakutkan. Sekali lagi Mas, tadi kan kegagalan. Kalau memang dengan seperti ini terus kepemimpinannya, apa yang akan terjadi dengan perusahaan itu? Pasti. Survei terakhir, turnover itu sudah sangat tinggi sekali, di atas normal, rata-rata sudah 25% ke atas untuk karyawan-karyawan yang rekrut dengan umur kerja 6 sampai setahun. Survei kedua mengatakan, penelitian kedua mengatakan bahwa kalau karyawan itu resign, dia tidak meninggalkan perusahaan, tapi they are leaving the manager. Perusahaan sudah ngasih benefit package yang cocok, ya, cocok bow. Tetapi dalam konteks kepemimpinan, mereka meninggalkan manajer. Itu yang paling menakutkan. Jadi bukan karena saya pergi, bukan karena saya melambaikan untuk perusahaan, tapi untuk manajer. Langsung directly. Iya. Tapi itu sering kali, ya, saya pernah mengalaminya kok dalam konteks sebagai karyawan. Waktu itu dia adalah seorang sales director, nanya lu gue, gitu kan. Lu ngapain keluar katanya? Lu kan bentar lagi gue promosikan, ya. Masalahnya apa katanya? Nah, saya cuma bisa diam karena saya kalau karyawan. Tapi batin saya mengatakan masalahnya ada lu. Memang kebanyakan yang seperti itu ya. Ketidakpuasan terhadap bosnya gitu ya. Jadi bukan ke perusahaannya. Itu memang kasus yang klasik sekali. Ini ada juga yang menarik ya. Tentang managerial dan leadership. Tapi kita break dulu. Kita akan kembali lagi dengan dialog kita yang temanya basic leadership skill, coaching and counseling setelah yang satu ini. Masih di dialog kita pagi ini dengan Mas J, pengarang buku dari Professional Skill Series. Ini bukunya memang banyak seriesnya ya, tapi semuanya tentang seputar leadership, pekerjaan gitu ya. Hal-hal skill-skill yang diperlukan untuk para profesional muda meningkatkan kemampuan kompetensi dia dalam hal profesionalisme. Ya. Nah, ini buku yang seri yang satu ini tentang coaching dan counseling, basic leadership skill. Ini banyak yang tanya juga. Sekali lewat di toko buku gini langsung ingat langsung. Iya. Atau ada gambar tengkorak udah. Benar. Terus ini ada leading versus managing. Ini banyak yang nggak tahu bagaimana, apa sih bedanya jadi leader sama manager gitu ya. Oke, terima kasih. Saat seseorang itu sudah dipromosikan ya menjadi seorang leader atau manajer atau supervisor, ya, maka melekat di dirinya adalah tugas-tugas, fungsi-fungsi manajerial. Apakah itu ya kalau mengacu kepada ilmu manajemen klasik ya dikenal dengan POAK ya, planning, organizing, ya kan, controlling, activating dan sebagainya. Maka yang kita lihat terjadi di lapangan saat ini di lingkungan bisnis ini adalah seseorang jago dalam hal manajerial, managing. Mana laporan kamu? Kirim saya.
mana laporan kamu, kirim besok. Ini deadline-nya dan seterusnya. Controlling, ya, membuat perencanaan bagus. Pertanyaannya adalah apakah karyawan kita, tim Anda itu melaksanakan itu dengan sukarela, sukacita dan dengan motivasi yang tinggi. Maka kita perlu keahlian yang menyeimbangkan, yaitu leading. Memimpin, berbeda dengan mengelola. Kalau mengelola itu ilmu manajemen klasik. Tidak perlu title manager, bisa orang. Tapi kalau leading perlu keahlian khusus. Misalnya memotivasi, menginspirasi, memberikan arahan, men-setting objektif. Mimpi kita itu apa? Maka dengan keseimbangan antara managing dengan leading, tim bukan hanya melaksanakan tugasnya ya dengan sesuai dengan SOP standar, tetapi melebihi, beyond. Kalau orang itu punya leading, kenapa? Termotivasi. So I did it, saya lakukan ini karena atasan saya. Saya lakukan ini, saya sangat termotivasi, saya senang ini buat saya, buat kami, buat tim kita. Berbeda kalau orang itu kuat di managing, saya lakukan ini sekedar tugas, selesai. Pak, selesai ya, saya mau liburan, cuti, selesai. Jangan ganggu saya, Pak. Tapi kalau orang yang termotivasi, ya, ini tugas saya selesai, Pak. Kalau ada apa-apa, kontak saya. Saya memang Justru excited untuk betul. Saya pernah memiliki tim seperti ini, Pak J. Saya selesai, saya cuti, tapi saya nggak kemana-mana, Pak. Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon saya. Wah, bayangkan. Senang nggak punya tim yang seperti itu? Iya. Cuti mau diganggu. Tapi kalau yang sekedar menyelesaikan, karena dia melaksanakan tugas, karena Anda adalah manajer yang hebat, Anda tidak menginspirasi saya, tidak motivasi saya, ya sudah selesai. Jangan Picture ganggu loh, Pak. profile Malah kita BBM-nya, diancam. picture profilnya sedang cuti. Iya. Off, BB off. BB off. BB off. Iya. Iya. Ini kalau Jadi- kita kembali ya Lia ya dan Mas Jay, itu ada Mahatma Gandhi, ada Hitler, Ya. dua perumpamaan pemimpin besar Yang sangat bertolak belakang. banyak diikutin yang masanya dahsyat bahkan sampai sekarang juga. Bandingkan dengan di Indonesia, Mas, kembali lagi. Ya. Tipe kepemimpinan di Indonesia ini lebih ke Hitler yang obey me atau kayak Mahatma Gandhi yang orang Ya. cinta untuk mengerjakan. Lebih Ya. banyak yang mana, Mas? Ya, kalau kita kembali ke Indonesia yang tercinta ini dengan berbagai macam sejarahnya, berbagai macam. Kita memiliki presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Iya. Pak Karno itu kalau kita lihat profil dia, saya lahir bukan di zaman Soekarno, tapi saya baca secara dari orang tua saya. Beliau adalah tipikal yang cenderung demokratis sebenarnya. Artinya mengayomi semuanya. Maka kita lihat berbagai kejadian masa lalu karena Bung Karno ingin mengayomi semuanya. Tapi kita lihat demokratis pada saat Indonesia yang masih muda, belum mature, masih gontok ke sini, ya partai ini, partai itu, ya itu tidak cocok. Iya. Nah, akhirnya masuklah Pak Harto. Ya, toh? Pak Harto memang kita harus akui adalah tipikalnya adalah otoriter. Tapi dia mengatakan kenapa otoritas saat itu adalah tepat untuk Indonesia yang Pada masih saat itu. yang tidak stabil. Kita perlu stabil untuk membangun demokrasi, iya. Tapi untuk saat ini otoriter dulu, ya. Nah, namun waktu berjalan, zaman berjalan kan akhirnya kebablasan, betul ya. Betul. Nah, akhirnya orang-orang di sekitarnya beliau lah, gitu ya, yang dalam tanda kutip memanfaatkan dan sebagainya. Tidak ada yang salah sebenarnya waktu itu. Cuman, nah itu tadi kebablasannya ini, ya. Nah, akhirnya kita masuk ke era reformasi. Era reformasi kita lihat pemimpin kita menyeimbangkan antara demokratis dan otoriter. Nah saat ini sudah mapan sebenarnya, ya. Hanya memang style yang berperan sehingga ya dikatakan agak lama mengambil keputusan. Itu masalah style. Tapi dalam sisi keseimbangan sudah terjadi. Baik. Ini yang terakhir nih ya, waktu kita mepet sekali, tapi mesti ada kesimpulan nih dari Yeah. coaching skills ini. Mungkin tipis aja nih, mungkin Yeah. 4 steps atau apa, Oke, silakan. simpel saja. Kesimpulannya dari buku Basic Leadership Skill ini, Coaching and Counseling adalah Anda, wahai para leader, manager di seluruh Indonesia, Anda perlu memahami, menyeimbangkan fungsi managing dan leading, fungsi manajerial dan leadership. Nah, 2 fungsi itu bisa Anda lakukan dengan teknik yang ada di buku ini. 1 kali langkah, berapa kali langkah, 2 hal itu sudah Anda lakukan. Karena kalau 2 hal itu tidak lakukan, Anda berat sebelah, maka kepemimpinan Anda, manajerial Anda belum sempurna, dan hasil yang Anda harapkan belum sempurna. Luar biasa. Iya. Baik, sangat terinspirasi ya. Baru sebentar. Jadi Gimana kalau besok- Mas J berjam-jam di sini ya? Dahsyat itu. Jadi besok itu horoskop jangan diingat. Sudah nggak ada Ya. lagi, jangan percaya. Ya, yang penting kamu baca buku supaya bisa menjadi pemimpin yang baik dan Ini sudah bisa memanage. pembekalan employees. masa depan loh ini. Ya. Karena dikatakan untuk mencapai cita-cita
bantulah orang mencapai cita-citanya terlebih dahulu. that's Mas right. J, semoga cita-cita tercapai. Ini udah Sama-sama. salah satu langkah cita-cita Iya, saya tercapai sama juga. cita-cita saya. Ya, baik. Oke. Terima kasih, Mas J. Mas Sama-sama, J. terima kasih. Ya, pemirsa, demikian dialog pagi kita Yes. di Good Morning Indonesia. Langsung semangat jadi Iya. manajer besok. Saya besok jadi manajer. Sutra Carmelia Manajer di rumah. di rumah service leadership. Saya Zaki Hussein. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.